Halo semuanya, malam ini kita bertemu lagi dalam suasana yang berbeda, santai, gelap, dan penuh rasa penasaran. Saya harap Anda sudah menyiapkan diri, mungkin duduk di kursi dengan bantal empuk, atau malah berbaring di ranjang sambil pelan-pelan membiarkan mata Anda menyesuaikan kegelapan. Karena malam ini saya ingin membawa Anda ke dalam sebuah kisah panjang tentang mata, tentang cahaya, tentang kehidupan yang kadang kita lupakan saat sibuk menatap layar 8 jam sehari. Coba bayangkan, Anda sudah seharian bekerja di depan komputer. Telepon genggam tak pernah jauh dari tangan, dan begitu malam tiba, listrik padam. Anda harus berjalan melewati ruang tamu menuju kamar mandi, tapi mata Anda menolak bekerja sama. Gelap terasa seperti tirai yang menutup semua arah. Dan bam, dahi Anda lebih dulu menyapa tembok yang dingin. Rasanya konyol, tetapi juga menakutkanmu. Anda mungkin tertawa saat membayangkannya. Tapi, apabila terjadi sungguhan, jangan heran kalau besok Anda mengenakan plester besar di dahi. Sementara tetangga bertanya apakah Anda berkelahi dengan lemari es sekitar 3 tahun lalu. Kejadian yang mirip benar-benar menimpa seorang pasien saya. Ia seorang pria berusia 70 tahun, cukup disiplin, bahkan teladan dalam soal kesehatan skua. Bayangkan, setiap hari selama 2 tahun penuh, ia tidak pernah lupa menelan kapsul kecil berisi zat yang katanya keajaiban untuk kesehatan mata. Ya, si populer itu, lutein. Namun suatu dini hari, ia terburu menuju kamar mandi. Gelap-gelapan tanpa lampu. Tiba-tiba dor. Kepalanya menghantam dinding dengan cukup keras, sehingga harus dijahit 5 jahitan. Alhasil, jam 2 pagi saya berdiri di ruang gawat darurat ditemani wajah pucat pasien yang masih kaget, dengan kepala terbalut perban. Yang membuat saya terperanjat bukan hanya luka di kepalanya, tetapi juga kenyataan bahwa meski taat mengonsumsi lutein, penglihatan malamnya hanya sepertiga dari manusia normal. Posisi saya sebagai dokter mata dengan pengalaman puluhan tahun membuat saya berpikir lebih jauh. Apa yang salah? Bagaimana mungkin ia begitu disiplin menjaga suplemen hariannya, namun tetap hampir buta malam? Saat itu, di kepalaku muncul sebuah kesadaran pahit. Ternyata masyarakat kita selama ini dicekoki setengah kebenaran soal kesehatan mata. Nah, sebelum kita terlalu santai menenggelamkan diri dalam cerita ini, izinkan saya menantang Anda. Berapa lama lagi Anda yakin bisa bertahan dengan kebiasaan menatap layar tanpa merasa konsekuensinya? Apakah Anda betul-betul siap melangkah ke usia senja tanpa kemampuan sederhana seperti membaca koran dalam cahaya temaram? Anda mungkin tidak akan bertahan hidup. Mata Anda akan menyerah lebih dulu, jauh sebelum rambut Anda memutih seluruhnya. Jadi, sebelum Anda merasa nyaman, luangkan waktu untuk menyukai video ini dan berlangganan, tapi hanya jika Anda benar-benar menyukai apa yang saya lakukan di sini. Saya ingin Anda yang betul antusias dengan cerita-cerita seperti ini. Bukan hanya sekadar lewat, lalu menguap. Dan oh ya, tuliskan juga di komentar tempat Anda berada dan jam berapa sekarang. Saya senang membayangkan orang-orang dari berbagai kota dan zona waktu berkumpul bersama dalam lingkaran virtual yang hangat. Saya tahu, ini terdengar seperti pengantar seminar motivasi, tapi percayalah, saya tidak akan menjual Anda lampu senter seharga 1 juta rupiah. Yang saya bagikan adalah rahasia-rahasia yang seharusnya sudah Anda ketahui sejak lama. Tentang bagaimana mata kita bekerja, kenapa suplemen umum sering gagal, serta apa yang sebenarnya bisa membuat retina kita berdiri tegak melawan waktu. Malam itu di rumah sakit, sambil menenangkan pasien saya, pikiran saya melayang ke puluhan pasien lain dengan keluhan mirip, nyeri mata setelah seharian bekerja menatap komputer. Pandangan kabur setelah memandangi layar ponsel sebelum tidur. Bahkan ada yang bilang lampu mobil di jalan raya terasa seperti halilintar yang menampar mata. Saya tersenyum getir dan berpikir,
Apa kita semua sekarang sedang menjalani eksperimen global melihat siapa yang paling cepat rusak matanya gara-gara teknologi? Sebelum melanjutkan, mari ciptakan suasana. Saya ingin Anda mematikan lampu ruangan. Biarkan gelap menenangkan. Dan bila ada kipas angin, nyalakan sebentar. Suara lembut kipas akan jadi irama latar perjalanan kita malam ini. Oke? Tarik napas panjang, buang perlahan. Sekarang, kita akan masuk lebih dalam, menyusuri dunia mata, sains, sedikit humor, dan pengalaman manusia yang seringkali lebih aneh daripada teori ilmiah. Saya akan ceritakan apa yang benar-benar terjadi di balik kisah pasien saya itu, dan bagaimana saya akhirnya menemukan bahwa penglihatan malam tidak bisa hanya diserahkan pada kapsul lutein. Ada kunci yang lebih mendasar, lebih tua daripada semua pasar suplemen modern. Nenek moyang kita sudah mengenalnya, walau mungkin mereka tidak menyebutnya dengan istilah Latin atau menanamkannya dalam kapsul berwarna metalik. Kunci itu ternyata adalah retinol, bentuk aktif dari vitamin A yang secara misterius diabaikan dalam banyak kampanye kesehatan mata modern. Kisah ini panjang, penuh tikungan. Kadang saya akan mengulang hal-hal penting sehingga Anda tidak melupakan intinya. Jangan salah paham. Saya bukan dosen yang hobi mengulang slide karena lupa poin. Saya hanya percaya bahwa otak manusia sering keras kepala. Apalagi jika sudah terbiasa dengan pengetahuan populer yang diulang-ulang di iklan. Jadi kalau sekali nanti saya terdengar seperti kaset rusak, anggap saja itu hadiah untuk daya ingat Anda. Ada satu momen dalam hidup saya masih muda ketika itu. Awal karir di rumah sakit besar, seorang profesor senior berkata, mata adalah pintu paling jujur ke dalam tubuh. Kalau mau tahu cepat atau lambat seseorang akan jatuh sakit serius, lihat saja matanya. Awalnya saya anggap itu hanya ungkapan puitis khas orang tua bijak. Namun setelah 4 dekade, saya sadar ucapan itu benar adanya. Penuaan, kekurangan nutrisi, bahkan stres pikiran, semua memantul di sana. Kapan terakhir Anda menyadari mata Anda sendiri di cermin, menatapnya, bukan sekadar sekilas saat cuci muka? Mungkin Anda tertawa, tapi mengamati matanya sendiri setiap malam bisa jadi kebiasaan meditatif. Saya melakukannya sebelum tidur, seperti berbincang singkat. Hei, terima kasih sudah bekerja keras hari ini. Walau saya tega membuatmu menatap layar monitor rapat Zoom selama 4 jam, ini bukan kebiasaan mistis, lebih kepada rasa syukur kecil yang, siapa tahu, membantu saya di usia 74 masih bisa membaca teks berita tanpa kacamata baca. Disinilah perjalanan kita malam ini dimulai dari cerita pasien yang menabrak dinding, dari ironi suplemen populer tanpa hasil, dari kilasan pengalaman pribadi, dan dari keyakinan bahwa ada cara lebih jujur untuk menjaga mata. Jangan takut, akan ada informasi aneh yang membuat dahi Anda berkerut, sedikit humor untuk meringankan beban, dan sesekali kalimat kontroversial yang mungkin membuat beberapa akademisi merinding. Tapi bukankah itu yang membuat perjalanan ini menarik? Kita akan menyeberangi batas antara medis murni, pengalaman klinis, hingga kebiasaan hidup sehari-hari. Anda akan menemui telur rebus setengah matang, ikan yang harum saat digoreng dengan minyak zaitun, dan rahasia lama tentang mengapa wortel yang katanya membuat Anda lihat jelas di gelap sebenarnya tak selalu berhasil lah. Jadi, pastikan Anda sudah nyaman. Gelap sudah menyelimuti ruangan, kipas berputar lembut, pikiran Anda terbuka. Mari kita memasuki inti kisah ini. Awal mula, saya menemukan retinol sebagai pahlawan tua yang nyaris dilupakan dunia modern. Pasien saya malam itu, pria berusia 70 tahun, duduk di ranjang rumah sakit dengan kepala dililit perban yang mengkilap di bawah lampu neon putih. Saya masih ingat betul ekspresinya, campuran malu, sakit, dan sedikit kesal pada dirinya sendiri. Ia berkata lirih, "Dokter, bagaimana bisa saya begini?
padahal saya tidak pernah lupa menelan lutein setiap hari. Ucapannya seakan menjadi tamparan halus, bukan untuk dirinya saja, tapi juga untuk saya sebagai dokter. Jika pasien sepatuh itu masih terjerembab dalam kegelapan malam, ada sesuatu yang keliru pada ilmu yang masyarakat yakini. Sejujurnya, saya sering mendengar kisah serupa. Ada karyawan yang rajin menelan suplemen mata, tetapi tetap mengeluh pandangan blur saat mengendarai motor di malam hari. Atau seorang nenek yang setiap sore mencampurkan lutein ke dalam jus buahnya. Namun saat menyalakan lampu dapur tiba-tiba silau dan tidak bisa beradaptasi dalam hitungan menit. Pada titik itu saya sadar, masalah bukan pada kedisiplinan, melainkan pada incomplete knowledge, yaitu pengetahuan yang setengah matang. Dan jujur, dunia suplemen kesehatan memang punya bakat luar biasa menyajikan setengah kebenaran yang dibungkus rapi. Saya pun bertanya langsung pada pasien saya itu, "Pak, apakah Anda juga makan hati ayam, telur rebus setengah matang, atau ikan berminyak seperti makarel dan salmon?" Ia menatap saya heran, seperti saya baru menanyakan apakah ia pernah bercengkrama dengan alien. "Tidak, dok. Saya kira sudah cukup dengan lutein," jawabnya. Lalu saya hanya bisa tersenyum getir. Dalam hati saya bergumam, inilah masalahnya. Kita dipaksa percaya bahwa satu pil warna-warni bisa menggantikan sepiring makanan penuh zat gizi nyata. Sambil saya menjahit luka di dahinya, pikiran saya pun berkelana pada satu pertanyaan besar. Apakah masyarakat benar-benar memahami bahwa penglihatan malam bergantung bukan pada lutein, melainkan pada zat kuno bernama retinol? Retinol inilah bahan bakar utama bagi rhodopsin, zat di retina yang membuat kita bisa mengenali cahaya dalam kegelapan. Bayangkan, seperti kamera dengan mode malam. Tanpa bahan bakar itu, layar kamera hanya menampilkan hitam legam. Pasien saya malam itu pada dasarnya hidup dengan persediaan bahan bakar yang sangat tipis. Mengamati banyak kasus serupa membuat saya yakin bahwa pola konsumsi kita salah arah. Ya, kita gemar membeli suplemen trendy, bahkan rela antri di pusat perbelanjaan demi diskon. Namun sering lupa bahwa makanan tradisional sederhana menyimpan solusi yang lebih solid. Ingatlah, nenek moyang kita sebelum ada industri suplemen tetap mampu berburu di malam hari, membedakan langkah kawan dan musuh bahkan di bawah cahaya bulan. Rahasia mereka ada pada pola makan, bukan kapsul plastik. Saya juga teringat satu kisah seorang petani tua di desa pegunungan. Saat berkunjung memberi seminar kesehatan, beliau hanya tertawa saat saya menyebut vitamin dalam bentuk pil. Dengan mata keriput ia berkata, "Dokter, saya tiap pagi makan telur kampung setengah matang dan sesekali hati ayam. Itu sudah cukup untuk membuat saya jalan ke ladang meski fajar masih gelap." Saat itu saya tertawa, tapi kini saya sadar betapa benarnya kata-kata sederhana itu. Ada pula sisi yang agak ironis. Pernah satu kali saat seminar ilmiah di universitas, seorang kolega menantang saya. Apakah benar retinol lebih penting dari lutein? Bukankah banyak artikel populer menyanjung lutein sebagai pahlawan retina? Saya jawab dengan sedikit humor. Kalau begitu, mengapa ratusan pasien lutein masih menabrak tembok? Seluruh ruangan tertawa, meski saya tahu beberapa akademisi menahan diri agar tidak terlihat terlalu setuju. Inilah contoh klasik akademik debate yang tak pernah selesai, dan mungkin itu bagus, karena ilmu memang lahir dari ketegangan antara bukti dan keyakinan. Namun, kembali ke kamar pasien saya malam itu, selesai menjahit, saya memberinya nasihat, "Pak, kalau besok pagi Anda sarapan, jangan hanya roti putih dan kopi. Tambahkan telur setengah matang. Cari juga ikan makarel atau salmon seminggu sekali. Dan jangan takut dengan hati ayam, asal tidak berlebihan. Itu gudang retinol." Ia hanya mengangguk, mungkin masih pusing akibat benturan. Tapi beberapa minggu kemudian, ia datang kembali dengan wajah sumringah. Katanya,
Malam-malam berjalan ke dapur sudah tidak lagi menyeramkan. Itu momen kecil yang membuat profesi saya terasa berharga. Meski begitu, saya bukan tipe dokter yang puas dengan satu contoh membaik. Saya butuh lebih banyak bukti. Jadi saya mulai mencatat, membandingkan pasien yang rajin mengonsumsi sumber retinol dengan yang hanya bergantung pada lutein. Hasilnya konsisten. Kelompok pertama memperlihatkan adaptasi penglihatan malam yang jauh lebih baik. Saya tidak bicara hanya soal angka laboratorium, tetapi pengalaman nyata, seperti seberapa cepat bisa membaca tulisan kecil di ruangan redup cahaya, seberapa berani menyusuri jalan desa selepas senja, atau seberapa nyaman mengendarai motor saat lampu lawan menyorot. Dalam perjalanannya, saya juga menemukan fakta aneh. Beberapa orang yang makan banyak wortel justru masih kesulitan di malam hari. Padahal kita semua dibesarkan dengan mitos, makan wortel bikin matamu jernih. Misterinya terletak pada usia, semakin tua kita. Konversi beta karoten yang banyak di wortel menjadi retinol makin menurun drastis. Jadi meski Anda makan 1 kilo wortel, itu tidak otomatis membuat Anda punya mata kucing di gelap. Temuan ini membuat saya sering berseloroh di ruang praktik. Wortel lebih bagus untuk kelinci dibandingkan untuk nenek-nenek. Tak jarang pasien saya kaget. Benarkah, dok? Jadi selama ini saya salah paham? Ya, dan disinilah peran saya bukan sekadar menyembuhkan, tetapi juga meluruskan. Memang tidak mudah, karena kebiasaan masyarakat dibangun berdekade lewat iklan, majalah kesehatan, dan obrolan antar tetangga. Tidak jarang saya merasa seperti penceramah jalanan melawan megafon besar industri multinasional. Namun, satu hal yang saya pelajari dari penuaan, orang lebih percaya pengalaman nyata daripada slide presentasi. Maka, berkali-kali saya hanya perlu berkata, lihatlah saya, usia 74 tahun, membaca ini tanpa kacamata. Apa Anda kira saya hidup dari lutein saja? Biasanya mereka tersenyum, dan rasa curiga pelan-pelan berganti antusias. Saya juga belajar rendah hati dari momen ini. Bahwa kita jangan terlalu cepat menghakimi teknologi modern atau menelan bulat-bulat pengetahuan populer. Pasien saya yang jatuh di malam hari mengajarkan bahwa kebenaran medis sering tersembunyi di balik pengalaman sederhana sehari-hari. Berjalan menuju kamar mandi, membaca koran, atau menyalakan lampu dapur. Dan mungkin Anda yang mendengarkan ini juga punya pengalaman pribadi. Mata lelah setelah layar, atau kesulitan menyesuaikan diri dari terang ke gelap. Ingatlah kisah pasien saya yang harus dijahit 5 jahitan. Jangan menunggu saat genting, baru menyadari bahwa kesehatan mata membutuhkan lebih dari sekadar satu kapsul populer. Anda memang tidak harus jadi vegetarian penggila wortel atau pencatat tabel gizi profesional. Yang Anda butuhkan adalah pengetahuan seimbang tentang apa yang masuk ke tubuh Anda dan kapan waktunya. Itu sebabnya saya akan membawa Anda melangkah lebih dalam ke rahasia retinol. Malam ini kita akan membongkar bagaimana zat kecil itu mampu membawa terang pada retina Anda, bahkan ketika dunia di sekitar tenggelam dalam pekat malam. Tapi sebelum sampai pada uraian itu, saya ingin Anda mengingat wajah pasien di bawah cahaya neon rumah sakit. Wajah penuh jahitan, namun juga penuh pelajaran. Karena dari wajah itulah kita semua bisa belajar untuk tidak menunggu tragedi. Sebelum sadar apa yang sebenarnya dibutuhkan mata kita. Saya masih teringat bagaimana setelah kejadian pasien yang menabrak dinding itu, saya menghabiskan berhari-hari menelaah ulang literatur dan penelitian lama. Saya duduk di ruang kerja saya, meja penuh jurnal dengan catatan pinggir, tinta biru dan merah bercampur, darah ilmiah. Saya mendidih sambil bertanya, kenapa kita hanya bicara soal lutein? Sedangkan kunci sebenarnya ada di vitamin A. Itu seperti menyadari bahwa semua orang sibuk memperdebatkan warna cat rumah,
padahal pondasi rumahnya sudah retak. Vitamin A tidak hanya satu wajah, dia punya dua bentuk yang berbeda. Dan disinilah banyak orang tersesat. Pertama adalah retinol, bentuk aktif yang siap dipakai oleh tubuh. Retinol langsung menjadi bahan baku pembentukan rodopsin di retina. Zat yang membuat kita bisa melihat meski hanya ada seberkas cahaya lilin di sudut ruangan. Retinol ini ibarat bahan bakar oktan tinggi, siap nyalakan lampu sorot di tengah gelap. Yang kedua adalah beta karoten, pigmen oranye, yang banyak di sayuran seperti wortel dan labu. Beta karoten memang dapat diubah tubuh menjadi retinol. Tetapi ada syarat, enzim dan metabolisme Anda harus masih bekerja prima. Nah, masalahnya, umur bukan sekadar angka di KTP. Setelah usia 60, kemampuan tubuh mengonversi beta karoten jadi retinol menurun setengahnya. Jadi, meskipun Anda punya kebiasaan membawa wortel rebus kemana-mana, itu tidak otomatis berarti mata Anda benar-benar siap menghadapi malam. Inilah pelecehan kecil terhadap pengetahuan populer yang suka saya lontarkan di klinik. Kelinci memang bisa makan wortel dan melihat lebih baik daripada Anda di malam hari. Tapi itu bukan karena wortel adalah mata-mata Tuhan, melainkan karena metabolisme kelinci berbeda dengan metabolisme Anda. Biasanya pasien tertawa, lalu bertanya serius. Jadi, makanan apa yang benar-benar penting, Dok? Saya sering menjawab dengan sederhana, telur, hati, ikan berminyak. Retinol terkandung banyak dalam makanan hewani, terutama hati sapi atau ayam, juga dalam kuning telur. Bahkan ikan laut seperti salmon atau makarel mengandung cukup banyak untuk memenuhi kebutuhan harian. Tentu ada peringatannya. Retinol terlalu berlebihan bisa membawa toksisitas, misalnya pusing, mual, bahkan gangguan hati. Tetapi ironisnya, kebanyakan orang justru kekurangan dari sumber alami karena pola makan modern yang takut pada kolesterol jahat atau jijik pada makanan organ tubuh. Ada kisah lucu dari pengalaman saya. Seorang pasien paruh baya berkata pada saya, "Dokter, saya vegetarian, jadi saya hanya bergantung pada wortel dan labu. Itu sehat, kan?" Saya menoleh dan berkata, "Kalau begitu, jangan kaget kalau penglihatan malam Anda kalah dengan seekor burung hantu." Ia terdiam. Lalu tak lama kemudian kembali dengan pertanyaan serius. Apakah ada cara yang aman bagi vegetarian? Menghadapi itu, saya terpaksa masuk ke ranah akademis terbuka. Ya, beberapa penelitian menunjukkan suplemen retinol sintetis bisa membantu. Tetapi apakah itu sebaik sumber alami? Itu perdebatan yang belum selesai dan terus menimbulkan diskusi di kalangan nutrisionis. Saat saya remaja dulu, nenek saya sering berkata, "Makanlah hati ayam, cucuku, biar matamu terang." Waktu itu saya tidak pernah bertanya mengapa, hanya melahapnya dengan saus kecap manis. Kini setelah membaca lusinan jurnal, saya menyadari bahwa nasihat nenek yang sederhana itu selaras dengan sains. Kadang kebijaksanaan orang tua memang lebih cepat daripada penelitian laboratorium. Ada juga sisi emosional dari cerita ini. Pernah seorang pasien lansia masuk dengan rasa putus asa. Ia sudah kehilangan sebagian besar penglihatan malamnya, dan ketakutan terbesarnya adalah tidak bisa lagi menyulam kain batik yang merupakan pekerjaan sepanjang hidupnya. Saya memberinya nasihat diet berbasis retinol, dan beberapa minggu kemudian ia kembali dengan mata berbinar. "Dok, sekarang saya bisa menjahit lagi di sore menjelang malam." Itu membuat saya semakin yakin bahwa vitamin A, khususnya dalam bentuk retinol, adalah batu penjuru yang terlupakan dalam gudang kesehatan mata. Di titik ini, saya merasa hidup membagi kita pelajaran aneh. Kita sering sibuk mengejar tren yang berkilau, tetapi lupa pada dasar yang kuno dan sederhana. Sama seperti seseorang yang rela membeli smartphone terbaru senilai belasan juta, tapi lupa memperbaiki posisi duduk saat bekerja sehingga punggung sakit setiap sore. Apakah retinol satu-satunya penyelamat? Tentu saja tidak. Saya tidak mau terjebak pada dogma.
Ilmu medis selalu membuka ruang untuk diskusi. Beberapa akademisi lebih menekankan bahwa kombinasi lutein, zeaxanthin, dan antioksidan lain juga penting. Saya tidak menyangkal. Tetapi ketika berbicara soal adaptasi gelap, kemampuan mata kita untuk menyesuaikan diri saat lampu padam, retinol adalah raja. Tanpanya tidak ada lampu sorot malam yang bisa menyala dalam retina kita. Saya suka mengibaratkan hal ini pada pasien. Retinol itu seperti bohlam. Lutein dan antioksidan lainnya adalah kaca pelindung bohlam dari debu dan goresan. Tanpa kaca, bohlam akan kusam. Tapi tanpa bohlam, kaca secantik apapun hanya jadi ornamen kosong. Biasanya analogi itu membuat mereka manggut-manggut, sambil memutuskan untuk tidak lagi meremehkan sepiring hati ayam yang tersaji di dapur. Inilah salah satu kebijaksanaan usia yang saya dapat. Jangan pernah meremehkan makanan sederhana. Di zaman kecil saya, telur rebus setengah matang adalah sarapan wajib dan murah. Kini, ketika orang sibuk mengejar tren makanan organik atau vegan, telur setengah matang nyaris dianggap kuno. Namun justru di sanalah letak rahasia retinol sehari-hari. Salah satu alasan mengapa mata saya tetap setia menemani saya membaca walau jam sudah lewat tengah malam. Dan ada satu informasi aneh yang sering saya sebutkan hanya untuk mengguncang pikiran. Beberapa penelitian arkeologis menemukan bahwa nenek moyang manusia gua sering mengonsumsi mata hewan atau hati mentah setelah berburu. Mengerikan? Mungkin. Tetapi itu mungkin salah satu alasan mengapa mereka sanggup beradaptasi di malam gelap dan menyalip hewan buruan. Tidak saya sarankan Anda makan mata rusa mentah di zaman modern, tetapi fakta aneh ini mengingatkan kita untuk tidak menganggap vitamin A sepele. Maka dari itu, saat Anda mendengar iklan yang berulang kali menekankan manfaat lutein untuk melawan sinar biru, Anda boleh saja percaya. Tapi selalu ingat bahwa dasar dari penglihatan malam yang baik terletak pada retinol. Boleh tertawa kecil, boleh skeptis, tapi cobalah campurkan telur, ikan, dan hati secukupnya dalam diet Anda. Lihat bagaimana malam tak lagi tampak menakutkan. Dan jangan lupa, meskipun ini terdengar seperti iklan kuliner, saya hanya ingin Anda melihat kembali malam dengan mata yang lebih jernih, bukan menabrak tembok dingin seperti pasien saya. Karena hidup terlalu indah untuk dihabiskan dengan pandangan kabur hanya karena kita lupa menghormati sahabat lama bernama retinol. Saya masih ingat pagi ketika seorang pasien datang membawa bekal nasi kotak dengan bangga. Ia bilang, "Dok, sekarang saya makan sehat. Ada nasi putih, roti gandum, sedikit salad buah. Pokoknya saya jaga makanannya." Saya melirik sekilas dan tahan tawa. "Bu," kata saya, "itu semua bagus. Tapi mana proteinnya? Mana retinolnya?" Ia tampak bingung. Lalu saya keluarkan kertas, dan di sana saya gambar sederhana. Telur rebus, ikan dengan garis-garis asap bakar, dan hati ayam berbentuk hati besar. Sebenarnya pola makan bergizi untuk mata tidaklah sulit. Mari saya bawa Anda tur kuliner sederhana sehari-hari. Bayangkan sarapan, Anda menyiapkan 2 butir telur. Jangan sampai direbus terlalu lama, karena kuning telur yang matang keras bisa menghancurkan sebagian retinol di dalamnya. Setengah matang adalah kata kunci dia. Putihnya cukup mengeras. Tapi ketika Anda belah, kuningnya masih lembut dan hangat. Seperti lava kecil yang siap meleleh di roti panggang. Tambahkan sedikit minyak zaitun, dan retinol pun hadir dengan penuh penghormatan. Lalu, siang hari, saya merekomendasikan bukan ikan kecil yang penuh duri yang bikin Anda stres, tapi jenis ikan dengan daging berminyak seperti makarel, sarden, atau salmon. Kandungan retinol alami plus lemak baik omega 3 di sana bekerja seperti duet gitar akustik. Suara seimbang yang mengisi ruangan. Rasanya enak. Dan bonusnya, mata Anda diam-diam memupuk rodopsin untuk kesiapan malam.
Saya sendiri paling suka dengan makarel panggang sederhana dengan jeruk nipis. Bau asap ikannya saja sudah seperti lagu nostalgia masa kecil. Nah, malam hari bisa ditutup dengan hati ayam atau hati sapi. Saya tahu sebagian orang langsung meringis saat mendengar kata hati. Katanya amis, katanya seram. Tapi saya selalu bercanda. Kalau Anda berani makan burger dengan saus misterius entah dibuat dari apa, kenapa takut pada sepotong hati ayam yang jelas-jelas sehat? Dan saya benar-benar serius dalam bercanda itu. Kandungan retinol dalam 100 gram hati bisa melampaui kebutuhan harian Anda berkali-kali lipat. Jadi, sekali atau 2 kali seminggu sudah lebih dari cukup. Tidak perlu berlebihan sampai Anda merasa berubah jadi vampir. Satu perdebatan kecil yang cukup panas di kalangan medis adalah soal hipervitaminosis A, yaitu keracunan vitamin A karena terlalu banyak retinol. Beberapa kolega saya berargumen bahwa menyarankan pasien makan hati bisa membuat mereka overdosis. Saya balas dengan kalimat ringan. Pasien zaman modern lebih jarang makan hati daripada makan donat. Percayalah, bahaya gula lebih nyata daripada bahaya hati ayam. Itu membuat ruangan diskusi meledak tawa. Tetapi benar, risiko utama bukan dari makanan alami sehari-hari, karena jumlah konsumsi biasanya tidak cukup ekstrem, melainkan dari suplemen kapsul dosis tinggi yang dijual bebas, tanpa kontrol. Saya juga sering menyapa pasien dengan tips unik agar mereka tidak merasa tersiksa. Misalnya, saya sarankan hati ayam ditumis dengan banyak bawang bombay dan sedikit kecap asin. Rasanya jadi gurih dan retinol tetap bertahan. Atau telur setengah matang disajikan bersama nasi hangat dengan kecap dan lada hitam. Kombinasi klasik yang membuat anak-anak pun mau makan. Bahkan ada pasien yang kreatif. Katanya ia membuat puding hati dengan campuran susu kedelai. Saya belum berani mencoba, tapi setidaknya semangatnya patut dipuji. Ada satu kebijaksanaan masa tua yang saya petik dari sini. Semakin sederhana makanan, seringkali semakin kuat manfaatnya. Zaman dahulu, kakek nenek kita makan ikan kering, telur rebus, dan hati ayam tanpa tahu istilah retinol. Tapi justru mata mereka jarang bermasalah. Sementara kita, dengan segala suplemen modern, malah sering mengeluh silau di jalan malam. Ironi yang menyedihkan, tapi juga lucu. Sisi aneh yang menarik, saya pernah membaca ada komunitas di Skandinavia yang secara tradisi makan hati ikan cod setiap musim dingin. Minyaknya diambil, disimpan, lalu jadi makanan utama anak-anak. Hasilnya, meski jarang melihat sinar matahari berbulan-bulan, masyarakat itu tetap punya penglihatan malam yang baik. Lalu dunia modern membungkus minyak itu dalam kapsul bernama cod liver oil. Dan tiba-tiba semua orang merasa menemukan hal baru. Padahal orang lokal sudah tahu ratusan tahun sebelumnya. Dunia ini memang sering terlambat menghargai kebijaksanaan tradisi. Namun, jangan salah sangka. Saya tidak sedang mengatakan bahwa Anda harus makan hati setiap hari atau berendam dalam minyak ikan. Ingat pepatah lama, dosis membuat racun. Retinol harus dikonsumsi cukup, tidak kurang, tidak berlebihan. Idealnya sekitar 5.000 IU per hari. Bila lebih dari 10.000 IU, terutama dari suplemen sintetis, risiko toksisitas meningkat. Maka saya selalu menekankan, sumber alami adalah jalan yang lebih aman. Tubuh manusia pintar menyeimbangkan nutrisi dari makanan, Puli. Tapi sering bingung ketika dihujani pil dalam jumlah besar. Saya juga punya humor kecil untuk pasien saya yang takut makan hati. Jangan takut, hati ayam tak akan membuat Anda jadi romantis berlebihan. Satu-satunya cinta sejati dari hati adalah retinol untuk retina Anda. Biasanya mereka terkikik mendengarnya, dan ketakutan sedikit menguap. Kini, mari kita rekap sarapan dengan telur setengah matang yang berminyak sehat. Makan siang dengan ikan kaya retinol dan omega 3. Malam sesekali dengan hati ayam atau sapi.
Semudah itu sebenarnya resep mempertahankan penglihatan malam hingga lanjut usia. Jika pola makan ini sudah Anda terapkan, Anda mungkin tidak akan pernah mengalami perasaan terjebak dalam pekat gelap hanya karena lampu mati sebentar. Apakah ini berarti lutein tidak berguna? Tidak juga. Ia punya peran, terutama dalam melindungi makula dari kerusakan akibat cahaya biru berlebih. Tapi tanpa retinol, cerita mata Anda tetap akan seperti rumah tanpa pondasi, mewah di luar tapi rapuh di dalam. Jadi, lain kali ketika Anda bingung memilih antara burger cepat saji atau seporsi hati ayam tumis dengan bawang, ingatlah wajah pasien saya yang kepalanya dijahit 5 jahitan karena kurang retinol. Pilihan ada di tangan Anda, harfiah untuk garpu dan sendok. Setelah membicarakan retinol sebagai sang pemeran utama untuk penglihatan malam, mari saya ajak Anda menoleh pada musuh yang tidak kalah serius, cahaya biru. Ya, si jahat yang tidak datang dari luar angkasa, melainkan dari layar komputer, ponsel, dan televisi yang Anda tatap setiap hari. Cahaya biru ini ibarat sinar matahari mini yang keluar dari benda elektronik, menampar retina Anda lagi dan lagi. Kadang saya bercanda kepada pasien, kita ini sebenarnya seperti daun yang dijemur, tapi bedanya bukan kering jadi kerupuk, melainkan kering jadi mata lelah. Fenomena ini tidak main-main. Ada istilah untuk keluhan akibat terlalu lama menatap layar, VDT syndrome. Gejalanya, mata terasa perih, penglihatan buram sementara, nyeri kepala bahkan sampai leher pegal karena posisi tubuh ikut tegang. Hampir semua orang modern sudah mencicipinya, hanya mungkin mereka menyebutnya dengan istilah yang berbeda. Aduh, mataku pedih gara-gara scroll medsos semalaman. Anda bisa tertawa, tapi tubuh Anda sebenarnya sedang protes. Nah, inilah panggung untuk astaxanthin. Jangan bingung dulu dengan nama yang terdengar seperti mantera penyihir. Astaxanthin adalah pigmen merah yang membuat daging salmon dan udang berwarna merah jingga. Di balik warnanya yang seksi, dia menyimpan kekuatan luar biasa sebagai perisai mata melawan cahaya biru. Yang membuat saya terkagum adalah klaim penelitian yang menyebut astaxanthin 40 kali lebih kuat daripada lutein dalam menetralkan efek oksidatif cahaya biru. 40 kali, bayangkan. Itu seperti membandingkan kipas angin meja dengan badai topan. Saya pribadi sudah mengonsumsinya bertahun-tahun. Banyak orang heran. Dok, bagaimana mungkin di usia 74 Anda masih bisa menatap layar komputer 10 jam sehari tanpa mengeluh? Jawaban saya sederhana, astaxanthin. Jadi kawan setia, saya selalu minum kapsul kecil itu bersama sarapan yang mengandung lemak sehat. Ingat, astaxanthin larut dalam lemak, jadi tidak boleh dikonsumsi perut kosong. Kalau tidak, sama saja seperti menyiram tanaman tapi tanahnya ditutup plastik, sia-sia. Lucunya, ada pasien yang sengaja minum astaxanthin di pagi hari bersama jus jeruk yang kaya vitamin C. Saya langsung menepuk dahi. Astaxanthin dan vitamin C itu bertengkar jika bertemu. Yang satu ingin menenangkan oksidasi, yang satu malah berpotensi mengganggu stabilitasnya. Jadi, pisahkan waktunya. Biarkan mereka hidup damai dengan jarak beberapa jam. Saya sering bilang hal ini sambil bercanda. Kalau dalam kehidupan manusia kita butuh ruang pribadi agar tidak berselisih, begitu juga suplemen. Satu cerita unik datang dari seorang desainer grafis muda. Ia mengaku terbiasa bekerja sambil menatap dua monitor besar, bahkan sampai tengah malam. Matanya kering, terasa panas seperti terbakar. Setelah saya sarankan astaxanthin rutin 1 bulan, ia kembali dengan wajah berseri. Dok, mata saya seperti punya pelumas alami sekarang. Saya bisa bekerja lama tanpa perasaan terbakar. Saya hanya tersenyum. Tentu saja bukan sihir, melainkan kerja antioksidan yang menguatkan sirkulasi darah di area mata. Melihat pasien-pasien muda ini sebenarnya membuat saya agak miris.
Zaman saya muda, ancaman utama mata adalah debu jalanan atau asap rokok. Kini, anak-anak muda menghadapi radiasi cahaya biru sejak balita karena gawai jadi mainan. Saya kadang membuat lelucon pahit. Nanti generasi berikutnya mungkin lebih hafal merek filter layar daripada hafal nama-nama hewan laut. Tetapi mari kita kembali ke esensi ilmiah. Astaxanthin tidak hanya bekerja pada retina, dia juga membuat otot-otot kecil di mata lebih lentur. Cobalah bayangkan kamera tua yang tuas zoomnya macet. Mata kita juga bisa seperti itu ketika usianya bertambah. Sulit fokus antara jauh dekat. Nah, astaxanthin membantu melumasi sistem fokus alami mata. Hasilnya, Anda lebih mudah berganti fokus dari layar monitor ke jalanan luar, dari halaman buku ke wajah cucu yang tertawa. Ada diskusi akademis yang cukup seru soal ini. Sebagian peneliti menganggap klaim astaxanthin terlalu dilebih-lebihkan dan efeknya katanya tidak signifikan. Saya menanggapi dengan pengalaman klinis. Saya melihat pasien nyata yang perbaikannya lebih dari signifikan. Ilmu kedokteran kadang seperti panggung sandiwara. Ada yang percaya pengukuran laboratorium saja. Ada yang percaya pada testimoni langsung. Mungkinkah keduanya benar dalam konteks masing-masing? Saya biarkan pertanyaan itu terbuka. Bagi saya pribadi, yang penting aturan konsumsinya jelas. Astaxanthin sebaiknya diminum setelah makanan berlemak sehat supaya penyerapan maksimal. Dosis umum sekitar 4 miligram per hari. Setara sepotong salmon panggang kurang lebih 200 gram. Kalau Anda tinggal di kota yang harganya membuat dompet menjerit, silakan pilih suplemen kapsul. Tapi jangan pernah mengira semakin banyak semakin baik. Jangan mencoba menelan 12 kapsul sekaligus, lalu berharap bisa melihat seperti Superman. Yang ada malah kantong Anda yang semakin tipis tanpa hasil. Saya pun sering menguji pasien dengan metode sederhana. Setelah 1 bulan rutin astaxanthin, saya minta mereka bercerita apakah saat mengemudi malam hari, lampu mobil lawan terasa kurang menyilaukan. Mayoritas menjawab iya. Bagaimana tidak? Jika sirkulasi darah di retina membaik dan otot lensa lebih lentur, tentu respon terhadap cahaya terang juga jadi lebih terkendali. Satu kebijaksanaan lansia yang sering saya ulang kepada cucu-cucu saya. Matamu adalah pintu kemanusiaan. Jangan biarkan ia dikunci hanya karena terlalu lama bermain game dengan cahaya biru. Mereka biasanya hanya tertawa, lalu kalah dalam perdebatan dengan jawaban sederhana. Tapi kakek juga main komputer 10 jam sehari. Saya balas, ya, bedanya kakek punya astaxanthin. Kamu hanya punya mie instan. Tak bisa dibantah lagi, kan? Satu fakta aneh yang mungkin membuat Anda terkesima. Astaxanthin juga pernah diuji pada atlet renang untuk melihat apakah membantu mengurangi rasa lelah otot setelah latihan. Hasilnya menunjukkan perbaikan yang menarik. Bayangkan, zat yang memperkuat mata kita dari cahaya biru juga bisa membuat otot lebih cepat pulih dari kelelahan fisik. Bukankah itu bukti bahwa tubuh kita sesungguhnya saling terhubung? Mata bukan organ yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari orkestrasi raksasa kesehatan kita. Akhir kata di bagian ini, saya hanya ingin Anda melihat ponsel atau layar laptop dengan sedikit lebih waspada. Jangan percaya begitu saja bahwa setting night mode sudah cukup melindungi mata. Itu hanya tirai tipis. Perlindungan sesungguhnya datang dari dalam. Salah satunya dengan astaxanthin. Setialah pada pola mix, makanan alami, suplemen bila perlu, dan disiplin waktu istirahat. Mata Anda berhak mendapatkan itu semua, karena tanpa mereka, hidup hanya tinggal bayangan kabur di bingkai gelap. Jika astaxanthin adalah pahlawan merah dari laut, maka sekarang izinkan saya memperkenalkan sekutu tua berwarna ungu tua dari daratan Eropa, bilberry. Ya, buah kecil yang sering disangka hanya sepupu jauh blueberry, tetapi diam-diam menyimpan rahasia besar tentang penglihatan malam.
Mari saya ceritakan sebuah kisah yang dulu membuat saya tertawa tak percaya ketika pertama kali mendengarnya. Konon, di Perang Dunia II, pilot Angkatan Udara Inggris kerap mengonsumsi selai bilberry sebelum melakukan misi malam. Katanya, berkat buah mungil itu mereka bisa mendeteksi pesawat musuh di langit gelap dengan lebih cepat. Apakah ada faktor psikologisnya? Mungkin. Apakah itu benar sepenuhnya bukti ilmiah? Masih bisa diperdebatkan. Tetapi faktanya, sejak saat itu reputasi Bilberry meroket sebagai teman setia penglihatan malam. Saya sering membagikan cerita itu kepada pasien hanya untuk memantik rasa ingin tahu. Bayangkan Anda duduk di kokpit pesawat perang dengan segelas teh hangat dan sepotong roti Bilberry jam di samping. Perut kenyang, mata pun jadi radar alami. Biasanya pasien tertawa, tapi kemudian bertanya serius. Jadi, dok, apakah saya perlu beli Bilberry jam juga? Saya jawab, tidak perlu sampai segitu, tapi ekstraknya bisa jadi pilihan cerdas. Alasan mengapa bilberry begitu istimewa ada pada kandungan antosianin, pigmen ungu yang memberi warna pada kulit dan daging buahnya. Antosianin inilah yang membantu proses regenerasi rodopsin di retina kita. Ingat rodopsin? Zat yang membuat Anda bisa melihat di gelap setelah menyalakan lampu. Nah, begitu rodopsin hancur oleh paparan cahaya, kita perlu membentuknya kembali. Bilberry mempercepat proses itu dia. Jadi Anda lebih cepat beradaptasi ketika masuk dari ruangan terang ke ruangan gelap, atau sebaliknya. Namun, ada syarat kecil yang sering terlupakan. Khasiat antosianin hanya berlangsung singkat di tubuh. Kira-kira mulai aktif 4 jam setelah dikonsumsi dan hilang dalam 24 jam. Artinya, mengonsumsi bilberry sekali sehari saja tidak cukup. Anda harus membaginya menjadi 3 dosis kecil, pagi, siang, dan malam. Banyak yang terkejut mendengarnya, tapi justru disitulah rahasia. Seperti memelihara nyala lilin, ia perlu ditambah minyak sedikit-sedikit sepanjang hari agar tidak padam. Saya punya pengalaman seru dengan seorang mahasiswa kedokteran yang penasaran dan mencoba eksperimen bodoh yang cerdas. Ia membeli suplemen bilberry, lalu sengaja masuk ke bioskop 2 hari berturut-turut setelah meminumnya. Hari pertama ia menelannya hanya sekali sehari, mtui. Hari kedua ia membaginya menjadi 3 dosis. Ia lalu mencatat berapa lama mata butuh waktu untuk menyesuaikan kegelapan setelah lampu teater padam. Hasilnya, pada hari kedua, waktu adaptasi menurun setengahnya. Anak muda itu berseri-seri saat melaporkan temuannya kepada saya, seakan menemukan teori gravitasi baru. Saya hanya tertawa dan berkata, "Selamat, kamu baru saja mengonfirmasi studi yang sudah terbit 10 tahun lalu." Ada pula sisi kebijaksanaan masa tua yang membuat saya tersenyum setiap kali mengingatnya. Saat kecil, ibu saya sering berkata, "Kalau kamu makan buah berwarna gelap, matamu jadi lebih kuat." Saat itu saya kira hanya pepatah tanpa dasar seperti makan banyak nasi biar tambah pinter. Ternyata ada benarnya, hanya saja istilah antosianin tidak pernah muncul di dapur nenek saya. Kebijaksanaan seringkali tanpa nama ilmiah, tapi tetap berdiri tegak sepanjang zaman. Lucunya, bilberry memang tidak seterkenal blueberry di pasar internasional. Padahal kandungan antosianinnya 4 kali lipat. Seperti saudara pintar yang tidak pernah populer di kelas, tapi diam-diam menulis semua jawaban ulangan. Kadang saya berpikir kenapa produsen suplemen tidak lebih agresif memasarkan bilberry. Mungkin karena warnanya tidak seimut blueberry, atau mungkin karena harga dan ketersediaannya di pasaran lebih terbatas. Saya juga kerap menambahkan informasi aneh yang membuat pasien semakin penasaran. Bilberry segar sebenarnya sulit diperoleh di luar Eropa Utara karena sifatnya cepat rusak. Oleh karena itu, ekstrak kering dalam kapsul lebih praktis untuk konsumsi di negara tropis. Sekali lagi,
Saya harus bersikap realistis. Tidak semua orang bisa mengimpor jam Bilberry dari Inggris hanya demi meniru pilot Perang Dunia II. Tetapi jangan salah, ada aturan kecil yang wajib dipatuhi. Bilberry bekerja lebih baik bila diminum saat perut relatif kosong. Antosianin bisa terserap jauh lebih optimal ketika tidak bertabrakan dengan banyak makanan lain. Jadi saya biasa menyarankan pasien meminumnya dengan air hangat menjelang sarapan dan makan siang. Jangan pakai air es, karena dingin bisa memperlambat proses pencernaan. Kadang saya bercanda, mau sehat bukan berarti harus jadi manusia kutub. Itu biasanya membuat ruangan praktik mencair. Tentu saja, ada juga larangan interaksi. Bilberry sebaiknya tidak diminum bersamaan dengan suplemen zat besi. Bukan karena mereka musuhan, tapi zat besi bisa merusak stabilitas antosianin sehingga efektivitasnya jatuh. Jadi, atur waktu dengan jarak minimal 2 jam. Saya sering menyebut aturan ini aturan damai rumah tangga. Jika dua penghuni rumah sering bertengkar, pisahkan kamar tidur mereka. Diskusi akademis terbuka muncul di kalangan nutrisionis. Benarkah bilberry lebih baik dibanding blueberry biasa? Sebagian mengatakan ya, karena kandungan antosianin lebih tinggi. Sebagian lain meragukan, menyebut bahwa manfaatnya berlebihan dan belum semua studi klinis setuju. Jawaban saya sederhana, bila pasien benar-benar merasakan perbaikannya, apa salahnya? Saya lebih memilih berpihak pada pengalaman manusia nyata. Bukti nyata itu saya lihat pada ibu rumah tangga usia 60-an yang hobi merajut. Ia mengeluh malam hari sulit melihat benang gelap. Setelah sebulan rutin bilberry, ia kembali sambil membawa rajutan motif rumit dengan benang hitam pekat. Dok, sekarang saya bisa merajut bahkan saat lampu redup di ruang keluarga, katanya dengan senyum lebar. Ia bukan pilot perang, bukan ilmuwan, hanya nenek biasa dengan rajutan sederhana. Tetapi bukti itu lebih meyakinkan saya dibanding angka statistik. Maka, jadilah bilberry sekutu setia Anda. Buah kecil yang mungkin tidak ada di rak supermarket lokal, namun tersedia dalam bentuk ekstrak siap tegun. Jangan anggap remeh warnanya yang gelap, karena di baliknya tersimpan senjata terang untuk menembus gelap. Satu kapsul kecil bisa menjadi bedanya antara menabrak kursi di ruang tamu pada malam hari atau berjalan anggun menuju dapur dengan percaya diri. Pada akhirnya, mata Anda tidak butuh mitos. Ia butuh suplai nyata. Dan bilberry menawarkan janji sederhana, mempercepat kegelapan berubah menjadi terang di dalam diri Anda sendiri. Sejauh ini, kita sudah berbicara tentang pahlawan-pahlawan bergizi, retinol, astaxanthin, bilberry. Tapi semua itu hanyalah bahan baku yang menunggu di terminal bandara tubuh kita. Pertanyaannya, siapa yang mengantar mereka sampai ke tujuan akhir, yaitu retina? Saya suka menyebutnya taksi nutrisi. Dan sang supir tak ternilai itu adalah zinc, atau dalam bahasa kita, seng. Saya sering menjelaskan kepada pasien dengan analogi sederhana. Bayangkan Anda memesan ojek online untuk mengirim paket penting. Retinol adalah paket, retina adalah alamat tujuan. Namun, tanpa pengemudi motor, zinc, paket hanya menumpuk di warehouse tubuh. Retinol sangat bergantung pada zinc untuk bisa sampai ke sel-sel retina. Dengan kata lain, tanpa zinc, vitamin A, Anda hanya numpang lewat. Masalahnya, zinc jarang masuk percakapan populer tentang kesehatan mata. Semua orang terobsesi dengan lutein, omega 3, vitamin A, bahkan bilberry. Sementara zinc dianggap remeh, padahal fungsinya vital. Saya masih ingat saat kuliah dulu, profesor kami pernah berkata separuh bercanda. Jika suatu hari Anda tersesat di pulau terpencil, simpanlah kerang atau oyster di kantong. Itu asuransi untuk mata Anda. Saat itu saya hanya tertawa, tapi kini saya tahu maksudnya. Oyster adalah sumber zinc paling melimpah. Namun mari jujur, tidak semua orang bisa atau mau makan oyster setiap hari.
Baik karena mahal, alergi, atau alasan sederhana, rasanya aneh, dok. Jadi, saya biasanya menyarankan asupan zinc melalui suplemen yang sederhana dengan dosis rata-rata 15 mg per hari. Tapi disinilah muncul dilema kecil. Zinc tidak bisa diminum kapan saja karena penyerapannya bisa terganggu oleh banyak faktor. Banyak pasien saya dulu minum zinc bersamaan dengan makan siang, sembari segelas susu. Dan hasilnya nol besar. Kenapa? Karena kalsium dalam susu berkompetisi dengan zinc di usus. Perebutan kursi angkut yang sama. Akibatnya zinc kalah, seperti penumpang yang tidak kebagian kursi bus. Maka, saya selalu sarankan, minumlah zinc 2 jam setelah makan malam. Tanpa susu atau produk susu. Kalau bisa ditemani segelas air putih atau bersama vitamin C. Justru lebih baik karena vitamin C membantu menyerap zinc lebih efektif. Itu semacam teman yang rela membuka pintu tol supaya Anda bisa lewat lebih cepat. Ada kisah sederhana tentang seorang lelaki 65 tahun. Ia mengeluh matanya cepat lelah, bahkan setelah rutin makan telur setengah matang dan ikan. Ia yakin sudah mencukupi retinol, tapi hasil tes menunjukkan kadar zinc rendah. Setelah sebulan tambahan zinc, ia datang kembali sambil tersenyum. Dok, sekarang saya bisa membaca papan nama jalan malam hari saat mengantar cucu pulang les. Sungguh bukti bahwa retinol dan zinc ibarat pasangan dansa. Yang satu tidak bisa bergerak anggun tanpa yang lain. Tentu saja, ada anekdot aneh yang sering memancing senyum. Pernah satu pasien yang rajin makan kerang berharap zincnya melimpah. Tapi kadar darahnya tetap rendah. Ternyata ia selalu makan kerang bersama coklat panas susu setiap malam. Jadi kombinasi lezat itu justru menjebak. Saya berkata, Pak, Anda tidak kurang zinc, tapi zinc Anda digembosi susu. Ia tertawa, lalu bilang, saya pikir coklat itu sahabat semua makanan. Disitulah saya belajar, bahkan kedisiplinan seringkali bertabrakan dengan ketidaktahuan. Lagi-lagi, di kalangan akademisi ada perdebatan terbuka soal peran zinc ini. Beberapa penelitian menyebutkan zinc benar-benar penting untuk memperlambat degenerasi makula. Namun ada juga yang menyebut hasil studi tidak konsisten. Lalu, mana yang benar? Saya memilih sikap pragmatis. Jika zinc terbukti aman dan murah dalam dosis tepat, dan banyak pasien saya membaik setelah konsumsi. Lalu apa ruginya? Bukankah kesehatan kadang lebih soal pengalaman nyata ketimbang angka kaku? Saya pribadi juga menjadikannya bagian rutinitas. Setelah makan malam, saya biarkan perut beristirahat 2 jam, lalu menelan zinc ditemani segelas air. Rasanya seperti ritual kecil sebelum tidur, semacam jaga malam untuk retina saya agar tetap bercahaya ketika dunia gelap. Ada satu kebijaksanaan orang tua yang senantiasa saya ulangi. Kecil tidak berarti remeh. Zinc adalah mineral kecil, hanya butiran debu jika dibandingkan dengan vitamin besar yang sering disebutkan di iklan. Tetapi justru kecil itulah yang kadang paling menentukan. Sama seperti mur kecil di mesin mobil. Tanpa dia, ban bisa copot saat mobil melaju. Selain itu, zinc melindungi retina dari stres oksidatif. Hal ini ibarat Anda menambahkan lapisan cat bening ke furnitur kayu. Warnanya mungkin tidak berubah, tapi tahan lama. Retinol bisa bekerja optimal, rodopsin bisa dibentuk ulang, dan cahaya malam masih bisa Anda nikmati saat usia menua. Oh ya, fakta nyeleneh yang sering memicu tawa. Di beberapa budaya kuno, orang percaya makanan laut membawa keberanian matahari ke dalam tubuh. Padahal sebenarnya mereka tanpa sadar melestarikan tradisi kaya zinc. Lagi-lagi, manusia purba lebih cepat menemukan kebenaran ketimbang jurnal-jurnal milenial. Maka kalau saat ini Anda sudah rajin makan telur, ikan, dan bahkan bilberry, tapi masih merasa ada yang kurang, mungkin jawabannya adalah zinc.
Jangan menunggu sampai Anda merasa puntung rokok lawan di malam hari menyerupai komet terang yang menyilaukan. Barulah berpikir tentang mineral ini. Zinc kecil, perannya besar. Tanpa dia, semua strategi nutrisi Anda pincang. Dengan dia, kombinasi retinol, astaxanthin, bilberry, dan nutrisi lainnya bisa melaju harmonis seperti orkestra malam. Dan bukankah itu yang kita cari? Sebuah harmoni penglihatan yang tetap setia melayani kita. Bahkan ketika seluruh ruangan direnggut oleh gelap, setelah bicara panjang tentang vitamin A, bilberry, astaxanthin, sampai zinc, kali ini mari kita melangkah ke dua penjaga yang sering diremehkan, padahal sebenarnya adalah perisai anti penuaan mata, yaitu vitamin C dan vitamin E. Kalau saya boleh memberi julukan serta, vitamin C adalah penjaga kaca matahari, sementara vitamin E adalah pelindung bingkai jendela. Keduanya bekerja sama tak kenal lelah untuk melindungi mata dari kerusakan usia. Saya pernah mendapati seorang pasien bernama Pak Sutarmo, berusia 78. Ia rajin minum minyak ikan dan bahkan makan hati ayam sesuai anjuran saya. Namun ia tetap mengeluh penglihatannya kabur di siang hari, dan mata cepat lelah meski tidak menatap layar terlalu lama. Setelah saya telusuri, ternyata ia tidak pernah mengonsumsi vitamin C, apalagi vitamin E. Ia mengira jeruk yang kadang sepotong di warung sudah cukup. Begitu saya sarankan tambahan suplemen vitamin C dan kapsul vitamin E setiap hari. 3 bulan kemudian ia datang dengan wajah gembira. "Dok, saya bisa baca koran sore tanpa kacamata lagi." Apa sebenarnya rahasia di balik itu? Vitamin C adalah komponen utama pada lensa mata. Saat kita masih muda, kadar vitamin C dalam lensa tinggi sekali, membuatnya tetap jernih. Tapi setelah melewati usia 60, kadar ini merosot drastis hingga separuh dari masa muda. Itulah kenapa banyak orang mulai mengalami kekeruhan lensa yang kemudian kita kenal sebagai katarak. Jadi bukan hanya faktor umur atau genetik semata, tapi juga turunnya penjaga kaca alami kita. Vitamin E punya peran tak kalah penting. Ia melindungi lapisan lemak tipis di sekitar retina dari oksidasi. Tanpa vitamin E, lapisan ini rontok seperti cat mengelupas, dan sel-sel retina pun mudah rusak. Dari sanalah bermula masalah serius seperti degenerasi makula. Saya biasa menjelaskannya pada pasien seperti ini, bla. Bayangkan rumah Anda. Dinding bisa kokoh, tapi jika atap dari genteng rusak, hujan air akan membasahi plafon dan kayu di bawahnya. Vitamin E adalah pelindung genteng retina Anda. Biasanya setelah perbandingan sederhana ini, mereka mengangguk, seakan-akan baru menemukan kesadaran hidup. Ada satu kisah unik yang selalu saya ingat. Seorang nenek bernama Burina suka sekali pada cerita lama bahwa vitamin C bikin batuk sembuh lebih cepat. Karenanya ia selalu minum vitamin C tablet kunyah dengan penuh semangat setiap kali pilek. Tapi ironisnya ia tidak sadar bahwa kebiasaan itu sekaligus menjaga lensa matanya tetap jernih sampai usia 80. Saat saya jelaskan, ia tertawa terbahak-bahak sambil berkata, "Jadi saya selama ini menyembuhkan mata tanpa sadar, ya? Kadang kebijaksanaan datang lewat ketidaksengajaan." Namun tentu saja, dalam ilmu pengetahuan selalu ada ruang debat. Beberapa penelitian besar mengatakan vitamin C dan E bisa memperlambat katarak dan degenerasi makula. Tetapi, sebagian kolega saya menyanggah, menyebut efeknya tidak konsisten, tergantung banyak faktor. Saya hanya menanggapi dengan kalem. Ya, tapi ketika pasien saya memperlihatkan mata lebih jernih setelah 3 bulan, sulit menolak bukti nyata itu. Diskusi di seminar pun sering jadi panas. Tetapi itulah seni akademis, berdebat seru sambil tetap minum kopi bersama setelahnya. Selain C dan E, ada satu elemen kecil yang sering diabaikan, selenium.
Mineral ini bekerja sebagai bahan mentah untuk enzim antioksidan glutation peroksidase. Kalau bahasa sederhananya, selenium adalah batu bata kecil yang dibutuhkan untuk membangun benteng terakhir melindungi retina dari serangan radikal bebas. Saya menyebut selenium sebagai penjaga senja, karena ia bekerja justru ketika tubuh sedang beristirahat malam hari, saat perbaikan sel berlangsung lebih aktif. Ada cerita menyentuh dari Pak Darto, pensiunan guru, yang rajin mengikuti saran saya, setiap pagi vitamin C, malam hari vitamin E, dan sebelum tidur selenium kecil. Setelah 6 bulan, ia datang membawa hasil pemeriksaan lensa yang lebih jernih. Ia berkata, "Dok, sekarang saya bisa membaca doa sebelum tidur tanpa kacamata besar." Bagi saya, itu jauh lebih indah daripada sekadar angka di kertas laboratorium. Seiring bertambahnya usia, saya makin menghargai kombinasi vitamin C dan E ini, apalagi ketika saya sadar bahwa keduanya saling menolong. Vitamin C bisa menghidupkan kembali vitamin E yang sudah terpakai melawan radikal bebas. Ibarat sahabat yang mengangkat Anda berdiri ketika jatuh ke lumpur. Hubungan keduanya saling melengkapi. Ada fakta aneh yang suka saya bagikan untuk memancing gelak tawa. Vitamin C tidak bisa diproduksi sendiri oleh tubuh manusia. Padahal sebagian besar hewan bisa membuat vitamin C mereka sendiri di hati. Seekor kambing, misalnya, bisa meracik vitamin C internal hingga 10 gram per hari. Saya sering bergurau. Mungkin itulah sebabnya kambing masih bisa melompat lincah di malam hari. Sedangkan kita baru sebentar kerja lembur sudah ngedumel. Di sini saya belajar satu kebijaksanaan masa tua yang kerap saya ulang. Jangan menunggu organ tubuh rusak parah baru mencari vitamin dan mineral. Bayangkan, Anda baru menambal payung bolong setelah kehujanan semalaman terlambat. Bukan? Mata kita lebih baik dilindungi sejak dini dengan lapisan-lapisan pelindung antioksidan ini. Maka, vitamin C, vitamin E, dan selenium adalah trio yang sebaiknya. Jangan Anda lupakan, mereka tidak memberi efek langsung secepat kopi memberi energi, tapi mereka menjaga agar mata Anda tidak cepat kabur, agar penglihatan tetap jernih sampai lanjut usia. Itulah mengapa saya menyebutnya perisai anti penuaan mata. Mereka bertugas senyap di balik layar, tapi kehadiran mereka menentukan apakah Anda akan menjalani hari tua dengan dunia terang benderang atau dalam kabut yang semakin menebal. Sekarang kita sudah membicarakan apa saja yang dibutuhkan mata: retinol, astaxanthin, bilberry, zinc, vitamin C, E, dan selenium. Tapi ada satu rahasia yang sering diabaikan semua orang, yaitu waktu. Dalam dunia nutrisi, timing adalah segalanya. Sama seperti orkestra, meski semua pemain ahli dengan instrumen terbaik, jika tidak tahu kapan harus masuk, hasilnya pasti berantakan. Saya masih ingat seorang pasien bernama Buwati. Usia 65. Ia adalah ratu disiplin. Di meja dapurnya rapi berjajar botol suplemen warna-warni. Namun ia mengeluh pusing, mual, bahkan sempat masuk UGD dengan enzim hati naik drastis. Rupanya, tiap pagi ia menelan semua suplemen sekaligus seperti menembakkan meriam. Akibatnya, tubuh kewalahan, nutrisi bertabrakan satu sama lain. Sebagian malah meracuni tubuh. Saat saya mendengar ceritanya, dalam hati saya berkata, inilah bukti bahwa waktu lebih berbahaya dilupakan daripada dosis. Maka saya pun menyusun apa yang saya sebut sebagai jadwal emas bagi nutrisi mata. Saya jelaskan kepada pasien layaknya skedul kereta api. Ada yang tertawa saat pertama mendengarnya, tapi setelah mencobanya, mereka sadar betapa besar pengaruhnya. Pagi hari, tepat setelah bangun tidur, kondisi lambung masih kosong. Di waktu inilah vitamin C dan bilberry sebaiknya diminum.
Perut kosong memberi jalan lebar bagi antosianin bilberry untuk terserap sempurna. Vitamin C pun lebih efektif ketika asam lambung tidak sibuk mencerna makanan lain. Saya kadang bercanda, pagi hari mata Anda haus seperti tanah kering, jadi beri hujan kecil dari vitamin C dan bilberry. Kemudian sarapan datang, setelah itu masuk giliran astaxanthin dan omega 3. Kenapa di sini? Karena keduanya larut dalam lemak, begitu ada telur, ikan, atau bahkan sedikit minyak zaitun di perut, mereka langsung terbawa masuk dengan gembira. Konon, efektivitasnya meningkat berkali lipat jika dikonsumsi bersama makanan berlemak sehat. Jadi jangan nekat minum astaxanthin sebelum sarapan. Hasilnya hanya membuat kapsul mahal Anda lewat begitu saja. Menjelang makan siang, isi ulang kembali dengan bilberry dosis kedua. Alasannya sederhana, kerja antosianin tidak bertahan lama. Jika Anda hanya sekali sehari, maka malam hari mata Anda sudah kehabisan amunisi. Dengan tambahan dosis siang, adaptasi gelap malam bisa lebih konsisten. Saya pernah mencontohkan analogi. Bayangkan Anda menjalani maraton. Apakah cukup minum sekali saja? Tentu tidak. Pelari minum berkali-kali. Lalu setelah makan malam, jangan buru-buru menelan zinc. Tunggu 2 jam, baru minum bersama segelas air atau dengan vitamin C kecil-kecil. Kenapa? Karena butuh lambung agak kosong untuk menyerapnya baik. Jika langsung setelah makan, makanan lain akan merebut kursi penyerapan. Dan jangan sekali-kali ditemani susu, jika tidak ingin zinc Anda dilucuti kalsium dari persaingan. Sekitar 30 menit setelah makan malam, Anda bisa menambahkan vitamin E karena ia larut dalam lemak. Jadi manfaatkan momen ketika perut penuh makanan, maka ia bisa menempel dan diserap. Perbedaan ini kerap bikin pusing pasien, tapi saya selalu menerjemahkannya seperti drama percintaan. Vitamin E butuh makan malam romantis agar bisa masuk. Zinc lebih suka sendirian dalam sunyi 2 jam setelahnya. Analoginya konyol, tapi membuat mereka ingat. Dan sebelum tidur, giliran selenium menutup hari. Kenapa malam? Karena saat tidur tubuh memproduksi banyak enzim antioksidan. Dengan adanya selenium, enzim glutathione bisa lahir dalam jumlah lebih besar. Ibarat pasukan malam yang melindungi kota retina saat kita pulas memimpikan cucu bermain. Tentu, jadwal ini terdengar ribet, tapi hasilnya nyata. Misalnya, seorang pasien paruh baya bernama Pak Rudi mengikuti jadwal ini dengan disiplin. 2 bulan kemudian ia melapor, "Dok, sekarang ketika masuk ke bioskop, saya tidak lagi gelap total selama 5 menit. Cukup belasan detik langsung adaptasi." Itu adalah bukti sederhana tapi bermakna. Hal penting lainnya, air. Sering saya lihat orang minum segenggam suplemen, tapi hanya dengan tegukan mini air mai. Itu berbahaya. Suplemen bisa nyangkut di kerongkongan menyebabkan iritasi, bahkan luka. Saya selalu minta minimal 1 gelas besar sekitar 300 ml. Dan sesudahnya jangan langsung rebahan. Tunggu setengah jam, biar gravitasi membantu kapsul meluncur ke perut. Itu tips kecil yang menyelamatkan banyak pasien. Dan jangan pernah berlebihan. Ada orang berpikir kalau 1 kapsul baik, 5 kapsul pasti lebih baik. Itu seperti berpikir kalau 1 kopi bikin segar, 5 gelas kopi bikin Anda jadi Superman. Padahal hasilnya Anda cuma jadi manusia insomnia. Nutrisi bekerja dengan dosis tepat, lebih bukan berarti lebih baik. Lebih bisa jadi racun. Retinol misalnya. Jika kebablasan bisa bikin mual, muntah, bahkan kerusakan hati. Dalam seminar, saya sering mengatakan dengan tegas, ilmu nutrisi bukan hanya apa yang dimakan, tapi kapan dan bagaimana dimakan. Banyak akademisi menyetujui, meski beberapa tetap menganggap ini terlalu praktis. Tapi saya setia pada pengalaman ribuan pasien yang membuktikan bahwa waktu konsumsi memang mengubah segalanya. Ada pula informasi aneh yang selalu menjadi bahan lelucon. Ternyata,
Jika Anda minum vitamin C dosis besar malam hari, itu bisa membuat Anda kebelet ke kamar mandi karena sifat diuretiknya. Lucunya beberapa pasien mengira itu tanda efek samping berbahaya, padahal tubuh mereka hanya rajin membuang air. Saya biasanya membalas, "Jangan panik, itu bukan racun. Itu hanya tubuh Anda terlalu semangat membuang sampah." Jadi, ingatlah, nutrisi mata bukanlah sekadar daftar suplemen. Ia adalah simfoni yang harus dimainkan dengan tempo tepat. Ikuti jadwal emas, dan Anda akan merasakan harmoni, mata lebih segar, adaptasi cahaya lebih cepat, dan malam tidak lagi terasa seperti lorong penuh jebakan. Setelah semua nutrisi, jadwal, dan pantangan saya jelaskan, Anda mungkin bertanya, apakah cukup dengan kapsul dan makanan saja? Jawaban jujurnya, tidak. Saya selalu menekankan bahwa mata bukan mesin yang bisa dirawat semata dengan pelumas nutrisi. Ia punya otot kecil, jaringan halus, dan kebiasaan hidup yang menentukan panjang usianya. Maka mari kita bicarakan fondasi terakhir, latihan mata dan gaya hidup sehari-hari. Saya punya kisah menarik dari seorang nenek bernama Bu Ijah, usia 81. Ia pernah menjalani operasi katarak tetapi tetap mengeluh pandangan buram ketika malam tiba. Setelah saya berikan semua suplemen lengkap pun hasilnya belum maksimal. Lalu saya coba metode paling sederhana, latihan mata 5 menit sehari. Hanya 5 menit, lebih cepat dari menunggu iklan YouTube selesai. Hasilnya, 3 bulan kemudian ia kembali berkata, "Dok, sekarang saya bisa menjahit baju cucu tanpa menyalakan lampu besar." Itu bagi saya miracle atas kedisiplinan sederhana. Latihan itu mudah. Pertama, gosok kedua telapak tangan hingga hangat, lalu tempelkan pada mata tertutup selama 30 detik. Kehangatan tangan memperlancar peredaran darah di sekitar mata. Kedua, gerakan bola mata ke atas bawah, lalu kiri kanan masing-masing 10 kali. Ingat, hanya bola mata, bukan kepala Anda. Kalau kepala ikut bergoyang, Anda malah terlihat seperti sedang mengikuti senam dangdut. Ketiga, lakukan senam fokus. Arahkan pandangan ke jari telunjuk sejauh 30 cm selama 5 detik. Lalu, pindah ke benda jauh 3 meter selama 5 detik. Ulangi 10 kali. Latihan ini seperti peregangan untuk lensa mata agar tetap lentur. Selain latihan, ada ritual gaya hidup digital yang wajib. Aturan 20-20-6. Artinya, setelah menatap layar 20 menit, istirahat 20 detik dengan menatap objek sejauh 6 meter. Saya tahu, banyak yang malas melakukannya. Ada pasien saya, seorang programmer, malah mengubahnya menjadi 20-20-20 karena katanya angka kembar lebih keren. Tidak masalah, intinya otot mata perlu istirahat. Kita tidak mungkin mengharapkan fokus kamera tetap tajam bila tidak pernah mematikannya. Lalu mari bicara tentang tidur. Pengalaman pribadi saya sebagai dokter bedah mata sangat jelas. Penglihatan paling jernih saya selalu datang setelah tidur cukup malam sebelumnya. Tubuh punya ritme biologis pulsi bulia. Dan jam 11 malam hingga 3 pagi adalah saat hormon pertumbuhan beraksi memperbaiki sel-sel, termasuk retina. Jika Anda hobi begadang scroll medsos sampai dini hari, jangan salahkan umur ketika mata cepat kabur. Salahkan pola tidur Anda. Banyak pasien yang marah ketika saya bilang begitu. Tapi akhirnya mereka sadar setelah mencoba tidur lebih cepat. Jangan lupakan kelembapan udara. Mata sangat mudah kering di ruangan ber-AC. Saya menyarankan pasien memakai pelembab udara sederhana atau sekadar menggantung kain basah di kamar. Bahkan satu pot kecil tanaman hijau bisa membantu. Seorang pasien saya begitu serius soal ini. Sampai-sampai ruang kerjanya mirip hutan tropis mini. Tapi ia tertawa. Lebih baik kantor saya mirip hutan daripada mata saya kering. Saya tidak bisa membantah. Kadang humor dan kesehatan berada di jalur yang sama.
Masih ada satu musuh besar yang suka mengintai saat malam. Blue light dari gawai. Saya sudah bicara tentang astaxanthin, tetapi gaya hidup tetap penting. Aturan pribadi saya, setelah jam 8 malam, semua alat digital wajib menggunakan filter cahaya biru. Kadang saya pakai kacamata khusus anti blue light. Ada pasien yang menyindir Gika. Dok, itu terlihat seperti kacamata 3D di bioskop. Saya jawab, ya, tapi bedanya ini menjaga saya tetap bisa menonton bioskop di umur 80 nanti. Komentar itu menutup mulut semua orang di ruangan. Jujur saja, perubahan dari kebiasaan kecil ini luar biasa. Seorang nenek bernama Burina, usia 82, mengikuti semua anjuran saya. Olahraga mata 5 menit, aturan 20-20-6, tidur sebelum jam 11, menyalakan humidifier malam hari, dan membatasi cahaya biru. 6 bulan berlalu, hasil pemeriksaan menunjukkan peredaran darah retina meningkat 30%. Lebih penting lagi, ia bisa membaca Alkitab di malam hari tanpa kaca pembesar. Ia bahkan berseloroh. Sekarang saya bisa koreksi tulisan cucu tanpa perlu teriak, "Mana kacamataku?" Bukankah itu hadiah indah dalam senja kehidupan? Disinilah saya ingin menekankan kebijaksanaan usia tua. Mata bukan hanya organ biologis, melainkan jendela kehidupan sosial dan emosional. Jika Anda bisa membaca surat cinta pasangan di usia tua, atau menatap wajah cucu tanpa kaca pembesar, bukankah itu kualitas hidup yang tak ternilai? Nutrisi, jadwal, dan suplemen adalah fondasi. Tetapi kebiasaan hidup adalah atap yang meneduhkan. Pertanyaan terbesar yang sering dilontarkan adalah, kapan saya bisa merasakan hasilnya, dok? Nah, Anda tidak sedang beli kopi instan. Mata butuh proses. Biasanya bulan pertama, pasien merasa mata tidak cepat lelah. Bulan kedua, penglihatan malam mulai membaik. Bulan ketiga, ketajaman keseluruhan bertambah. Mirakel kecil yang terjadi bukan dalam hitungan hari, tapi dalam komitmen bulan demi bulan. Maka, ketika saya duduk di meja kerja tengah malam, membaca koran tanpa kacamata, saya sadar bahwa rahasia bukan pada satu kapsul ajaib, melainkan kedisiplinan menyatukan nutrisi, jadwal, dan kebiasaan sehat. Saya hidup sebagai saksi nyata, dan pasien-pasien saya adalah buktinya. Dan sekarang, setelah perjalanan panjang ini, izinkan saya menutup dengan nada lembut. Tarik napas panjang, hembuskan pelan. Bayangkan mata Anda beristirahat di tengah kegelapan yang menenangkan. Semua nutrisi yang kita bicarakan malam ini sedang bekerja senyap di retina, seperti ribuan pekerja kecil yang membangun cahayamu dari dalam. Mata adalah hadiah, dan tugas kita hanya menjaganya dengan kasih sayang. Nutrisi memberi fondasi, zinc dan selenium menjadi penjaga pintu, vitamin C dan E membentengi kaca dan atap. Sementara latihan mata dan tidur cukup memberi ruang segar bagi setiap sel. Ingatlah, dunia selalu tampak lebih indah jika dilihat dengan mata yang terang, bebas kabut, bebas silau. Hari ini Anda mungkin masih merasa belum ada masalah besar. Tetapi percayalah, menjaga lebih mudah daripada memperbaiki. Nikmati telur setengah matang Anda, cicipi ikan berminyak. Tambahkan sedikit hati ayam, minum air cukup. Atur tidur yang teratur, dia rawat kelembapan ruangan, dan biarkan nutrisi serta kebiasaan sehat bekerja dalam harmoni. Maka, ketika usia bertambah, Anda tidak perlu takut pada kata buram. Sebaliknya, setiap fajar akan tetap Anda sambut dengan tatapan jernih. Dan setiap malam, Anda bisa berjalan ke dapur dengan percaya diri tanpa rasa cemas menabrak tembok. Dunia akan tetap tersenyum pada Anda ini, selama mata Anda masih mau tersenyum kembali kepadanya. Perjalanan kita malam ini adalah sebuah pengingat sederhana. Kesehatan mata tidak terletak pada satu kapsul, melainkan pada kombinasi ilmu, kesabaran,
dan gaya hidup. Saya mengajak Anda menyusuri cerita pasien yang jatuh menabrak dinding, menyadari betapa retinol dalam vitamin A adalah pondasi cahaya malam. Kita lalu berkenalan dengan astaxanthin, si perisai merah laut yang melindungi dari serangan cahaya biru modern. Dan dengan bilberry, teman ungu kecil yang mempercepat adaptasi gelap. Tidak kalah penting, kita mengenal zinc, si sopir taksi yang mengantar vitamin A menuju retina, tanpa dia semua macet di jalan. Kita juga menemukan duet tangguh vitamin C dan E, ditambah selenium, sebagai pelindung jangka panjang, mencegah kabut katarak dan karat usia pada retina. Semua ini akan sia-sia tanpa jadwal emas konsumsi. Pagi untuk vitamin C dan bilberry. Sarapan untuk astaxanthin dan omega 3. Siang isi ulang bilberry. Malam untuk vitamin E dan zinc. Lalu tidur ditemani selenium. Namun, kisah tidak berhenti di botol suplemen. Latihan mata 5 menit. Aturan 20-20-6 untuk melawan layar digital. Tidur sebelum jam 11 agar retina diperbaiki hormon. Menjaga kelembapan ruangan, serta bijak terhadap cahaya biru. Itulah kebiasaan yang melengkapi nutrisi. Pada akhirnya, mata adalah jendela jiwa. Menjaganya bukan sekadar tugas biologi, tetapi rasa syukur agar Anda di usia 80 masih bisa membaca doa, menatap wajah cucu, atau sekadar berjalan ke dapur tanpa menabrak dinding. Malam ini semoga menjadi pijakan bagi Anda untuk lebih lembut merawat diri. Sekarang pejam mata, biarkan kegelapan jadi sahabat, dan rasakan syukur karena Anda masih memiliki cahaya di dalam diri. Akhir skrip, selamat malam.